Halo semua, untuk kali ini kita akan membahas tentang swing parking brake motor atau sistem swing di PC Excavator ya. Jadi kita bahas Excavator. Ini saya contohkan adalah di Excavator 200/10 moce atau 210/10 ya. Jadi sama aja 210 maupun 200, sistemnya nanti bakal mirip-mirip seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada swing motor. Jadi swing motor ini fungsinya untuk menggerakkan swing system ya, swing system. Jadi di excavator itu kan ada lower struktur, ada upper struktur. Nanti upper strukturnya itu bisa berputar 360 derajat ya. Bisa berputar beberapa putaran full, mau berapapun putaran yang kita putar di upper struktur itu bakal bisa ya, karena tidak ada pembatasannya. Nah, di motor ini nanti swing motor inilah yang akan berfungsi untuk memutar si upper struktur dari excavator agar bisa berputar. Nanti di dalam swing motor ini juga bakal ada namanya parking brake ya. Jadi parking brake untuk swing. Jadi kalau kita lihat di sini ada swing motor, di dalam swing motor itu ada komponen parking brake. Nah, komponen parking brake ini akan menahan output shaftnya dari motor. Jadi nanti output shaft dari motor ini kalau tidak ada yang nahan ya muter seperti biasanya. Tapi kalau nanti display-nya ini engine, nanti shaftnya ini bakal ditahan oleh housing sehingga nanti shaftnya tidak bisa berputar, dan kalau engine berarti motornya tidak akan berputar karena ada yang memegang sehingga dia ditahan. Ya, nanti kalau kita paksa tetap kita putar, nanti pressernya bakal naik mencapai titik relipnya ya, relipnya si swing. Terus kalau kita posisi sebelah kiri ini di mana posisi adalah solenoidnya itu adalah the energize. Kalau the energize itu kalau di istilah shop manual itu adalah di mana solenoid tidak ada arus, tidak diberikan arus, makanya the energize. Kalau the energize berarti nggak ada arus, spring yang di sini menang, maka spoolnya bergerak ke kiri. Makanya kalau kita lihat salurannya ini ketemu yang sebelah kanan. Nanti dari self pressure reducing, oli yang dari SPR atau self pressure reducing itu bakal ditahan di solenoid ya, tidak akan diteruskan menuju ke piston. Terus nanti oli yang dari piston itu bakal dibuang menuju ke tangki ya, menuju ke tangki. Jadi oli di piston itu adalah di piston brake ya, oli di piston brake itu adalah 0 sama dengan tekanan tangki. Berarti kalau ini terjadi, maka spring yang di atas ini akan menang, dia akan mendorong piston brake ini menuju ke bawah. Kalau ini posisi piston brake menuju ke bawah, display-nya itu posisi akan engine. Kalau engine berarti output shaft-nya swing motor ini bakal ditahan oleh display, ditahan oleh housing ya, sehingga ini tidak bisa diputar. Jadi kalau posisi seperti ini kita gerakkan swingnya bakal ngelock, tidak bisa berputar. Tapi secara sistem hidrolik motornya ini tetap tersuplai oleh oli dari pompa ya. Dari pompa tersuplai oli ke swing sehingga pressernya kalau kita baca akan naik terus mencapai titik relipnya. Nanti setting relipnya berapa? Biasanya setting relipnya itu ya sekitar 300-an. Terus selanjutnya kalau yang sebelah kanan ini di mana solenoidnya si swing parking brake itu adalah energize. Kalau posisinya energize itu berarti nanti solenoidnya ini dapat arus listrik ya. Kalau dapat arus listrik berarti solenoid ini nanti bakal jadi medan magnet, jadi magnet, terus dia akan menggerakkan valve-nya ini ke kanan ya, melawan spring yang di sebelah kanan ini. Jadi kalau ini bergerak ke kanan karena didorong oleh magnet, maka salurannya dapat yang kiri. Kalau kita lihat ini saluran dapat yang kiri berarti
Dari self pressure reducing, oli yang dari SPR ini bakal diteruskan menuju ke piston brake ya. Jadi kalau oli dari piston brake ini dapat oli dari SPR, SPR ini adalah self pressure reducing di mana tekanannya itu sekitar 35 kilo ya. Jadi outputnya di sini 35 kilo, nanti masuk ke sini juga 35 kilo. Jadi kalau ada oli tekanan dari SPR masuk ke piston, pistonnya bakal melawan spring ya, yang nomor 1. Jadi pistonnya bakal kedorong ke atas buat ngelawan spring, springnya jadi memendek. Jadi piston ini bergerak ke atas. Kalau piston ini bergerak ke atas, berarti nanti displate-nya ini akan jadi disengaged. Jadi kalau displate ini disengaged, berarti shaftnya ini tidak ada yang megang. Jadi ketika motor muter, ya shaftnya ini bebas akan berputar sesuai dengan putaran si motornya ya. Motornya mau muter kiri, mau muter kanan, dia akan bebas. Nanti outputnya ini bakal diteruskan ke swing machinery nanti ke pinion, baru dia akan muter upper struktur untuk berputar. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada swing lock switch ya. Swing lock switch ini fungsinya untuk mengelok swing. Jadi kalau ini posisi kita on kan atau kita pencet yang ada gambarnya swing terus sebelahnya ada gambar gembok itu atau gembok ini kita pencet, nanti di panel juga bakal ada lambang yang sama. Kalau di panel ini muncul berarti swing locknya sedang diaktifkan. Kalau di panel ini muncul, kalau di panel ini mati berarti swing lock switchnya itu posisi free atau tidak diaktifkan. Nah contohnya ini swing locknya di on kan sehingga di panelnya ini bakal menyala. Kalau ini terjadi maka solenoidnya ini bakal diputus. Jadi sebenarnya switch ini kalau kita lihat itu adalah nomor 7 ini. Secara diagram itu nomor 7. Berarti kalau nomor 7 ini posisi free ya, posisi free tidak di lock, maka controller akan bisa ngasih arus menuju ke solenoid ya. Jadi kalau controller ngasih arus ke solenoid itu nanti bakal solenoidnya jadi magnet, bakal bisa on solenoidnya. Jadi switch ini kalau posisi release swing atau swing bisa bergerak itu sebenarnya switchnya ini meneruskan arus dari controller menuju ke solenoid. Tapi kalau ini kita pencet lock itu sebenarnya memutus arus ya, jadi kabelnya ini akan putus. Jadi dari controller itu yang mau menuju ke solenoid bakal diputus. Berarti kalau posisi lock benar-benar solenoidnya ini tidak dapat suplai arus sama sekali itu. Selanjutnya ketika terjadi kerusakan ya, jadi terjadi kerusakan tidak bisa swing sama sekali atau sensor swingnya rusak sehingga tidak bisa swing sama sekali karena disebabkan swing locknya itu tidak bisa rilis. Ini kita bisa melakukan rilis secara emergensi ya, dimana kalau rilis secara emergensi itu solenoidnya itu tidak disuplai lagi oleh controller tapi disuplai langsung dari baterai. Jadi baterai nanti bakal masuk ke namanya swing parking brake cancel switch, yaitu nomor 6. Nomor 6 ini posisinya dekat di atasnya fuse box ya, belakangnya tempat duduk operator. Jadi kalau di belakangnya tempat duduk operator ada box fuse, di atasnya itu ada release buat emergency swing ya. Jadi kalau ini kita aktifkan, maka dia akan menghubungkan ya dari baterai ini menuju ke solenoid. Jadi solenoidnya bakal ada arus terus langsung dari baterai sehingga solenoidnya on, parking brake-nya bakal rilis terus ya pada saat operasi. Terus gimana kalau posisinya itu emergensinya normal? Jadi normal itu posisi seperti ini ya, posisinya terputus. Jadi dari baterai tidak bisa nyuplai ke solenoid. Jadi suplai solenoid hanya ada dari controller ya. Sebenarnya kalau swing locknya tidak diaktifkan itu akan berfungsi namanya swing holding brake. Jadi istilahnya itu swing holding brake. Jadi posisi di mana emergensinya mati, di mana swing locknya itu posisi off. Posisi off ya lambangnya ini hilang ya.
itu sebenarnya nanti bakal controller akan mengatur kapan solenoidnya dapat arus, kapan solenoidnya mati. Itu tergantung dari controllernya. Contohnya seperti ini, ketika swingnya itu tidak digerakkan, jadi menggerakkan attachment line maupun netral, maka controller itu akan memutus, tidak akan memberikan arus menuju ke solenoid, sehingga solenoidnya mati, swingnya akan ngebreak. Itu ya, posisi swingnya akan ngebreak karena tidak digerakkan swing. Tapi nanti ketika operator menggerakkan swing, maka sensor output PPC-nya itu akan mendeteksi adanya pressure ya. Nah, itu akan dibaca oleh controller. Jadi controller tahu swingnya digerakkan, sehingga nanti si controller akan memberikan arus untuk merilis si swing. Jadi memberikan arus ke solenoid untuk rilis swing, sehingga swingnya akan berputar seperti biasanya. Tapi nanti setelah dia berputar, terus lever PPC swingnya kita lepas, nanti sebenarnya dia tidak langsung memutus, arusnya bakal ditahan, makanya namanya swing holding break. Jadi tidak langsung diputus, dia ada jeda sekitar 5 detik. Jadi ketika swing digerakkan, dia upper struktur muter, swingnya muter, tapi ketika langsung dilepas, tetap akan ditahan, solenoidnya ini akan dikasih arus selama 5 detik dari dia netral ya. Jadi dari gerak netral 5 detik kemudian baru dia itu diputus arusnya. Sebenarnya untuk memberhentikan swing itu bukan fungsi dari swing parking brake, tapi karena ada internal hydraulic lock di sistem swing sehingga dia bisa berhenti. Jadi, karena dari proses netralnya swing itu butuh waktu 5 detik untuk controller memutus arus yang menuju ke solenoid. Silahkan untuk pertanyaan dan tambahan bisa diketik-ketik di kolom komentar. Terima kasih.